Bab 711. Nyonya Yu. Presiden Lu, aku sudah menemukannya, bahwa pabrik farmasi Yuejin yang mengajukan permohonan hak paten dan juga mereka yang menuntut kita. Pabrik farmasi Yuejin. Lu Meichen menjadi tercengang, itu adalah pabrik yang sudah tua sekali. Dalam kondisi ekonomi pasar saat ini, apakah mereka bisa mendapatkan hak kepemilikan dari obat awan dewa? Ini tidak terlalu realistis. Lu Meichen merasa sangat bingung. Pabrik farmasi Yuejin adalah sebuah perusahaan farmasi yang sudah lama. Pabrik itu awalnya pabrik besar yang memproduksi obat luka, tetapi kemudian kinerja menurun secara bertahap, para pekerja terus dipecat dan akhirnya ditutup. Sekarang mereka mengandalkan OEM untuk bertahan hidup, tetapi sungguh tak terduga bahwa perusahaan farmasi itu bisa menuntut grup Meichen yang sedang berkembang pesat. Presiden Lu, mereka baru saja mendapatkan pendanaan dari investor sebesar 100 juta dolar AS pada seminggu yang lalu, sungguh aneh sekali. Ketika Lu Meichen sedang memikirkannya, Wei Fatian mengambil ponselnya dan memeriksanya lagi, lalu dia melaporkan berita itu kepada Lu Meichen. Setelah modal yang sebesar 100 juta yuan itu diinvestasikan, struktur ekuitas pabrik farmasi Yuejin telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Mereka mengganti peralatan lama di dalam pabrik dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu memperbaiki gedung pabrik dan mempekerjakan sekelompok personel litbang dengan gaji yang sangat tinggi. 3 hari yang lalu, mereka mengajukan resep obat itu untuk mendapatkan hak paten. Dan hasil tesnya baru saja lolos lusa kemarin. Mereka juga baru saja mendapatkan resep obat ini, atau tidak waktunya juga tidak akan begitu dekat dengan kita. Ini juga menunjukkan bahwa memang ada kemungkinan orang yang membocorkannya keluar di antara kita. Kuncinya adalah bahwa penanggung jawab pabrik farmasi Yuejin secara hukum sekarang adalah Ruan Fu, kepala pengurus rumah tangga grup yang di Yanjing. Ini juga sedikit aneh. Semua orang tahu bahwa grup yang adalah produsen obat luka yang terbaik. Wajah Lu Meichen langsung mendingin. Ruan Fu, orang dari keluarga Yang. Dia tahu tentang Ruan Fu sebelumnya, ketika bermain dengan Yang Zhangwo saat dia masih kecil. Dia pernah bertemu dengan Ruan Fu. Saat itu, Ruan Fu masih sedikit lebih muda. Waktu sekarang telah berlalu 20 tahun. Pengurus rumah tangga. Saat ini, Qin Lang yang diam di samping berkata, masalahnya sudah sangat jelas, bahwa Yang Zhangwo yang melakukannya di belakang layar. Yang Zhangwo pernah menyaksikan kehebatan dari obat awan dewa, pastinya dia telah memikirkan ide buruk pada saat itu. Lu Meichen ingat bagaimana Yang Zhangwo dikerjai oleh Qin Lang, lalu dia tidak tahan untuk bertawa. Benar, bagaimana bisa Yang Zhangwo tidak tertarik pada obat awan dewa? Menurut karakternya, dia pasti akan merebut obat awan dewa. Dia adalah penanggung jawab grup Yang, apalagi kepekaannya terhadap obat luka jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Aku rasa bahwa dia pasti akan khawatir bahwa kita akan merebut pasarnya. Selain itu, status Ruan Fu di dalam keluarga yang jelas tidak sesederhana seperti seorang pelayan. Pastinya dia adalah seorang pengurus rumah tangga yang senior, sehingga mungkin saja dia mengoperasikan resep obat rahasia ini sendirian. Qin Lang menyentuh kepalanya. Oke, Yang Zhangwo, kamu benar-benar telah merebutnya terlebih dahulu. Aku masih meremehkanmu. Ternyata begitu. Lu Meichen juga mengerti segalanya dalam waktu sekejap, lalu dia tiba-tiba mengangguk. Menurut kepintaran Yang Zhangwo, Yang Zhangwo pasti tahu dengan bisnis dan krisis dari obat awan dewa ini, sehingga Lu Meichen segera mengerutkan kening. Tetapi kita hanya menggunakan obat awan dewa saja, bagaimana bisa dia tahu dengan resepnya? Meskipun dia menginginkannya, tetapi dia juga tidak bisa mencium aroma dari obat awan dewa itu. Mungkinkah dia adalah dewa? Kamu dan aku tidak akan memberikannya padanya, begitu pula dengan staf litbang. Ketua Qin, bagaimana bisa dia mengetahuinya? Lu Meichen tidak mengerti,
tetapi Qinlang berkata tanpa ragu, Yuking. Lu Meichen tercengang, lalu dia menggelengkan kepalanya, Qinlang, kamu telah berpikir terlalu banyak, tidak mungkin, kamu tidak tahu bahwa Yuking melayaniku sejak dia masih kecil dan setia pada seluruh grup Meichen. Lagi pula, dia juga tidak punya waktu dan jalur untuk mendapatkan resepnya. Resepnya ada di dalam ruanganku di pusat litbang. Meskipun dia adalah sekretaris, tetapi dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk mendapatkan resep obat rahasianya. Jika dia masuk ke dalam ruangan kantor presiden untuk mendapatkan resep obat rahasia, maka dia yang telah menjadi petugas kebersihan sekarang bahkan jauh lebih sulit untuk mengambil resep obat rahasia. Ini tidak mungkin secara subjektif dan objektif. Dia tidak bisa menyentuhnya dan mencurinya. Lu Meichen membuat keputusan yang menentukan. Meskipun Yuking sudah tidak berada di dalam penglihatannya lagi, tetapi dia masih berteman dengan Yuking dan jelas berbeda dari orang biasa. Qinlang berpikir sejenak, Yuking, benar, itu adalah Yuking, sudah tidak ada kemungkinan lainnya lagi. Semua orang tercengang, tetapi Lu Meichen masih tenang dan mendengar analisis dari Qinlang. Kebakaran. Qinlang berhenti sejenak, Meichen, saat terjadi kebakaran terakhir kalinya, apakah kamu telah melihat sesuatu yang tidak biasa dari Yuking? Alis mata Lu Meichen langsung berkerut, penampilan Yuking di saat kebakaran terakhir kalinya benar-benar tidak normal. Mobilnya malah menghentikan mobil pemadam kebakaran, sepertinya dia sengaja untuk menunda waktu pemadaman kebakaran, apalagi juga kebetulan dia merekomendasikan kakaknya untuk bekerja di pusat litbang pada hari itu. Aku juga tidak menyetujuinya, karena ini berkaitan dengan kebutuhan untuk merahasiakannya, tetapi akibatnya dia semakin Lu Meichen memikirkannya, dia merasa semakin ada yang salah, dia marah dan bertengkar denganku, Yuking telah bersamaku sejak aku masih kecil. Ini adalah pertama kalinya kami bertengkar, apakah kalian percaya atau tidak? Aku masih merasa bingung pada hari itu dan berpikir bahwa dia terlalu mencintai kakaknya sendiri, sehingga dia baru bersikap seperti itu, tetapi tampaknya semuanya ini mencurigakan sekarang. Ketika semua orang sedang memikirkannya dengan serius, terdengar suara keras yang tiba-tiba menyela percakapan mereka, Presiden Lu. Produk kalian masih belum diuji dan kalian telah memproduksinya tanpa izin, yang telah melanggar peraturan dari manajemen medis. Bahan baku dari produk kalian sama dengan bahan baku dari pihak yang menuntut, kami akan mengambil produk yang terkait untuk melakukan perbandingan, mulai sekarang. Kalian harus menghentikan produksi dari obat awan dewa pada saat yang bersamaan. Personel dan peneliti ilmiah yang terkait dengan obat awan dewa juga harus diinterogasi oleh kami. Ketiga, seluruh pusat litbang obat awan dewa akan disegel untuk langkah verifikasi berikutnya. Setelah mengeluarkan pengumuman ini, beberapa jam kemudian, Kapten Jiao yang telah melakukan banyak pekerjaan, telah melakukan penanganan awal terhadap obat awan dewa. Produk disegel dan pabrik juga ditutup. Lu Meichen merasa sangat sakit hati, jika dibandingkan dengan dirinya sendiri yang antusias dan energi, perbedaannya sekarang bagaikan langit dan bumi. Sekarang Lu Meichen merasa bingung, marah dan tak berdaya. Li Xin telah menggunakan koneksi humasnya sendiri, tetapi semuanya kembali sia-sia. Sedangkan Wei Fatian juga telah mengambil beberapa tindakan yang terkait untuk mencoba meminimalkan kerugian perusahaan, tetapi itu juga tidak menimbulkan efek apapun. Lu Meichen sama sekali tidak punya cara, sehingga dia hanya bisa meminta Li Xin mengikuti Kapten Jiao kembali untuk bekerja sama melakukan penyelidikan. Pada saat yang bersamaan, dia juga memberi kuasa kepada Wei Fatian sepenuhnya untuk menangani masalah ini. Dia membawa Qinlang dan lainnya langsung ke rumah Yuking. Rumah Yuking berada di daerah yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai di kota Yanjing. Lokasi dan letak geografisnya juga tidak terlalu buruk. Luas rumahnya sekitar lebih dari 100 meter persegi. Mereka tidak termasuk sebagai orang kaya di Yanjing, tetapi itu juga sudah cukup bagus. Yuking, keluar, beri kami sebuah penjelasan sekarang. Lu Meichen marah sampai seluruh tubuhnya gemetar.
Rasa sakit yang dikhianati oleh teman sudah tertulis di wajahnya, kemudian dia langsung bergegas ke rumah Yuking. Presiden Lu, ada apa ini? Seorang nenek tua berambut putih keluar dari dalam kamar dan bertanya dengan gemetar, siapakah orang-orang ini? Nenek tua itu tampaknya sedikit panik. Lu Meichen jelas mengenal nenek tua itu dan berkata, "Bu Yu, aku ingin mencari Yuking, apakah dia ada di rumah hari ini? Mengapa dia tidak datang bekerja di perusahaan?" Sambil berkata demikian, Lu Meichen langsung berjalan masuk ke dalam. Dia tahu dengan kamar Yuking, tetapi akibatnya dia masih tidak menemukan Yuking. "Nona, mengapa kamu mencarinya?" Ibu Yu merasa sedikit cemas, sepertinya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukannya dia bertugas untuk kebersihan di pusat litbang? Ibu Yu berkata dengan sedikit tidak senang, "Nona, seharusnya aku yang mencari orang di tempat kalian, ada apa yang terjadi padanya?" "Ibu Yu, aku telah mengendalikan seluruh pusat litbang dan ada 45 personel lini kedua di pusat litbang, tetapi hanya Yuking yang tidak ada di sana. Aku telah meneleponnya, tetapi panggilannya tak terhubung, aku tidak tahu ke manakah dia pergi sekarang," kata Lu Meichen. Dengan dingin, "Nona, kemana lagi dia bisa pergi? Kamu jangan menakutiku, aku sudah tua dan tidak tahan untuk ditakuti seperti ini." Ibu Yu langsung menangis. Lu Meichen tahu di dalam hatinya bahwa ibunya Yuking tidak tahu dengan perilaku Yuking. Jika tidak, takutnya ibunya Yuking juga tidak ada di sini. Dia merasa menyesal pada dirinya sendiri yang tidak bisa menemukan Yuking, tetapi dia juga tahu bahwa semuanya ini sudah tidak berguna dan tidak berarti lagi. Pada dasarnya, Yuking sudah bisa dikatakan telah mengkhianati grup Meichen. Sekarang grup Meichen berada dalam krisis besar dan pastinya dia tahu bahwa Qin Lang telah mencurigainya, sehingga dia berlari keluar dari perusahaan untuk bersembunyi di suatu tempat. "Nona, mengapa kamu mencari Yuking? Ada apa yang terjadi padanya? Mengapa dia bisa menghilang?" Bu Yu malah meraih pegangan dari Lu Meichen. Lu Meichen tersenyum kecut, "Bagaimana bisa aku tahu? Mungkin saja dia sudah hidup dengan bahagia sekarang dan telah menemukan tempat yang lebih difavoritkan olehnya. Nona, aku ingin mengatakan kepadamu, Yuking sudah bersamamu begitu lama, kamu malah membiarkannya bekerja untuk membersihkan toilet, bagaimana bisa kamu tega padanya? Dia adalah gadis yang melayanimu selama ini." Ibu Yu merasa marah dan air mata di matanya terus mengalir. Aku tahu dengan semuanya ini, kamu pasti tertipu oleh si Qin Lang itu, kamu memberinya perusahaan secara gratis, apalagi juga bertindak pada kerabatmu sendiri. Nona, kamu benar-benar bodoh," kata Bu Yu yang menggambarkan Qin Lang sebagai pelaku yang merusak hubungan Lu Meichen dan Yuking. Jelas bahwa Yuking telah mengatakan hal-hal yang buruk tentang Qin Lang di rumahnya. Jika tidak, Ibu Yu juga tidak akan mengatakan ini. Hubungan antara Yuking dan Lu Meichen memang sedekat saudara dan bukan hubungan yang biasa, karena saat kecil, anak-anak tidak bisa membedakan antara majikan dan bawahan, sehingga mereka juga bukanlah majikan dan bawahan yang biasa. Bahkan Yuking 1 atau 2 tahun lebih muda dari Lu Meichen. Begini, Ibu Yu, Yuking telah bersekongkol dengan Yang Zhangwo. Mereka bekerja sama untuk mencuri resep obat rahasia kami, apalagi mereka juga mendaftarkan hak paten terlebih dahulu dan pada akhirnya menuntut kami. Ketika melihat Bu Yu menargetkan dirinya sendiri, Qin Lang berkata, "Sekarang bisnis kami yang sebesar ratusan miliar yuan sudah hancur dan mungkin saja Meichen akan menduduki kursi pengadilan. Oleh karena itu, ini juga sepenuhnya bukan masalah uang lagi, tetapi kuncinya adalah Yuking dapat berdiri untuk memperbaiki kesalahannya dan menghapus tuduhan dari grup Meichen. Jika dia menghubungimu, kamu harus mengatakan ini padanya. Jika dia tidak bisa ditemukan, maka semuanya ini akan sangat merepotkan, apalagi jika kamu tahu dengan keberadaan Yuking, kamu juga seharusnya memberitahu Meichen, atau tidak kamu telah melindunginya." Ibu Yu tiba-tiba merasa kaget, mencuri resep obat rahasia. Tuntutan
Melindungi. Ini. Bagaimana mungkin ini? Yuking tumbuh dewasa bersama Nona sejak kecil. Apakah Nona tidak tahu dengan karakternya? Mungkinkah Yuking seperti itu? Bab 712. Tidak masalah apakah uang masuk atau keluar. Semuanya ini karena kamu. Karena kamu. Semenjak kamu datang, Yuking dan Nona sudah tidak baikan lagi. Seluruh tubuh Bu Yu menjadi gemetaran. Kamu memprovokasi perselisihan dan memercikkan air kotor pada Yuking. Kamu fitnah orang. Kamu malah menyalahkan Yuking atas tanggung jawab yang begitu berat ini. Bagaimana bisa kamu tegah? Aku beritahu kamu, meskipun Yuking pernah menerima kebaikan besar dari grup Mei Chen, tetapi dia tidak akan menanggung kesalahan itu pada dirinya sendiri. Keluarga Yu kami bertindak jujur, bagaimana bisa kami merugikan Nona kami sendiri? Kamu memfitnah Yuking, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Ibu Yu menyeka air matanya dan tatapannya menjadi ganas. Dia merasa bahwa Qinlang sedang memercikkan air kotor pada Yuking. Qinlang masih tetap tenang. Aku juga tidak berharap semuanya ini akan menjadi kenyataan, tetapi kenyataannya memang seperti ini. Kamu tanya saja pada Yuking. Alasan Yuking yang bisa mencuri resep obat rahasia adalah karena sebuah kebakaran. Apakah kamu pernah mendengarnya bercerita padamu atau tidak? Sebuah kebakaran besar telah membakar gedung perkantoran pusat Litbang dan kebetulan terjadi pada hari saat kakaknya Yuking pergi bekerja. Selama waktu itu, Yuking memanfaatkan kesempatan dari kekacauan ini untuk memasuki ruangan kantor Mei Chen, lalu dia mencurinya dan menggunakan kebakaran ini untuk menghapus semua jejaknya. Pada akhirnya, dia bersikeras ingin masuk ke dalam pusat Litbang yang baru dan rela untuk diturunkan dari karyawan inti menjadi petugas kebersihan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki lebih lanjut tentang waktu yang dibutuhkan oleh grup Mei Chen untuk memproduksi sampel dan semua rahasia lainnya. Dia adalah orang lama di perusahaan dan jauh lebih mudah baginya untuk memata-matainya. Begitu produk baru saja keluar, orang-orang dari departemen medis di luar segera bergegas kemari. Semuanya ini karena Yuking. Orang itu pasti telah memberi Yuking sejumlah uang yang tidak dapat ditolak. Jika tidak, berdasarkan hubungan Yuking dan Lu Mei Chen yang akrab, juga tidak mungkin bagi Yuking untuk mengkhianati Lu Mei Chen. Ibu Yu, Yuking adalah putrimu dan wajar bagimu untuk melindunginya, tetapi kamu juga jangan mencoba untuk membolak-balikkan fakta, karena segalanya akan terungkap. Tidak, kamu bohong. Kata-katamu semua palsu. Putriku tidak mungkin bisa melakukan hal ini. Dia bukan orang yang seperti itu. Ibu Yu mulai meraung. Saat ini, Lu Mei Chen juga sedikit tergoyah. Lalu dia mengerutkan kening dan berkata, Kakak Qin, mungkinkah aku telah salah untuk melakukannya? Ini terlalu kejam. Menurut kesanku, Yuking yang melakukan sesuatu hal sebenarnya juga sangat berprinsip. Qinlang tertawa, ini memang aneh, tetapi juga tidak aneh. Uang dapat menggerakkan pikirkan, kamu lihatlah. Sambil berkata demikian, Qinlang meletakkan ponselnya yang baru saja dia keluarkan di tangan Lu Mei Chen. Setelah Lu Mei Chen mengambilnya dan melihatnya, dia menjadi tercengang. Wei Fatian baru saja mengirim pesan dan menemukan bahwa rekening Yuking telah bertambah angka 500 juta yuan, apalagi tanggal pemasukannya juga telah ditemukan, yaitu belakangan ini. Dengan adanya bukti ini sekarang, kecurigaan Yuking sama sekali sudah tidak bisa disingkirkan lagi. Ini adalah bukti dan sama dengan tebakan Qinlang. Meskipun tebakan Qinlang berbeda dari situasi yang sebenarnya, tetapi pada dasarnya dapat dinilai bahwa Yuking pasti telah melakukan sebuah kesepakatan di belakang grup Mei Chen. Adapun tentang kesepakatan apa yang dia lakukan, menurut identitasnya, dia juga hanya bisa menukarnya dengan kepentingan grup Mei Chen. Ekspresi di wajah Lu Mei Chen yang cantik menjadi sangat jelek. Dia adalah gadis yang cerdas dan dingin dan juga tahu bahwa semuanya ini adalah kenyataan. Perlakuan yang diberikan oleh grup Mei Chen kepada Yuking memang tidak rendah,
tetapi Yuking tidak akan pernah memiliki begitu banyak uang ini, tetapi agar tidak menyebabkan tekanan yang berlebihan untuk Elbu Yu, Lu Meichen juga tidak segera mempublikasikannya. Dia malah menghela nafas dan berkata, tidak ada cara lagi, ini sudah tidak ada cara lagi, dia telah membuat kesepakatan dan seharusnya orang itu adalah Yang Zhangguo. Mari kita cari tempat untuk bicara. Qin Lang menarik Lu Meichen ke samping dan berbisik, aku baru saja mendapatkan kabar bahwa Yuking telah dipastikan hilang, apalagi semua tempat yang mungkin akan dikunjungi olehnya juga tidak menemukan sosok bayangannya. Hah? Bagaimana mungkin? Lu Meichen menutupi mulutnya, apakah dia melarikan diri ke tempat lain atau ke luar negeri? Tetapi mengapa uang yang dia dapatkan masih belum ditarik? Saat ini, ibunya Yuking bergegas lagi, kalian jangan sembarang berbicara lagi. Aku yang tidak bisa mendengar juga tahu bahwa kalian sedang sembarang berbicara. Yuking adalah anak yang baik. Dia tidak akan melakukan hal itu, sama sekali tidak mungkin, dia sangat setia padamu dan selalu mengkhawatirkanmu setiap harinya, bagaimana mungkin dia yang melakukannya ini, kalian jangan sembarang berbicara lagi. Semuanya ada kemungkinan, Ibu Yu, aku sedang membicarakan segalanya. Qin Lang berkata dengan pelan, lalu dia menghela nafas dan berhenti untuk berbicara lagi. Mulut ibunya Yuking menjadi terbuka. Dia tidak tahu mengapa sikap Qin Lang tiba-tiba menjadi sedikit lebih lembut, sedangkan mulut Lu Meichen terus bergerak, seolah-olah akan menangis. Uang, tidak tahu berapa banyak orang yang terpesona olehmu dan tidak tahu berapa banyak orang yang memutuskan hubungannya karenamu. Hanya ada Qin Lang yang bersikap acuh tak acuh terhadap uang. Dia menganggap uang sebagai kotoran, bahkan dia juga sama sekali tidak membenci Yuking. Suaranya sangat lembut, tetapi Lu Meichen sudah tidak bisa menahan emosinya yang kompleks lagi. Dia tidak tahan untuk bersandar di bahu Qin Lang dan mulai menangis secara diam-diam. Ibu Yu tampaknya bingung. Setelah dia menatap Lu Meichen dan Qin Lang beberapa saat, dia bergegas ke telepon untuk menelepon Yuking, tetapi dia sama sekali tidak mendapatkan kabar tentang Yuking. Elbu Yu kembali duduk di atas sofa. Kemanakah dia pergi? Kemanakah anak ini bisa pergi? Mengapa dia bertingkah seperti ini? Ibu Yu, Yuking memang telah melakukan kesalahan demi uang itu. Qin Lang menekannya lagi dan kali ini nada bicaranya lebih tegas dari sebelumnya. Dia mencoba untuk menyelamatkan Yuking lagi. Ibu Yu berpikir sejenak dan tiba-tiba menemukan sebuah alasan. Benar, bahkan jika Yuking yang melakukannya, tetapi bukannya Bos Qin yang mengusulkannya untuk membersihkan toilet sejak awal. Dia yang bisa memasuki pusat litbang sepenuhnya adalah maksud dari Bos Qin. Jika ingin menyalahkan orang, salahkan dirimu sendiri. Jika Meichen yang memutuskannya, dia tidak akan menugaskan Yuking ke pusat litbang untuk menyentuh barang-barang kalian. Bu Yu terlalu memihak dan jelas sedikit lebih rasional. Lu Meichen tersenyum dan tiba-tiba tidak ingin berdebat dengan Ibu Yu lagi. Dia menarik Qin Lang dan berkata, ayolah, kita pergi saja. Qin Lang menghela nafas, lalu dia berjalan keluar pintu. Setelah keluar, Lu Meichen memeluk Qin Lang dan mulai terisak, Qin Lang, maafkan aku, semuanya ini adalah salahku, yang membuat barangmu yang begitu berharga itu hilang, semuanya ini adalah salahku. Benar, grup Meichen awalnya bisa menjadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Tiongkok, bahkan di seluruh dunia. Lu Meichen sudah lama membayangkan saat obat awan dewa menjadi terkenal dan membayangkan saat pasaran melonjak pada saat itu. Tetapi sayangnya bahwa semuanya ini sudah sia-sia. Dia juga pernah memikirkan bahwa apakah dia bisa mengandalkan tautan dari obat awan dewa ini untuk membentuk ikatan dengan Qin Lang, tetapi tak terduga bahwa terjadi kesalahan fatal di dekat-dekat ini. Qin Lang, aku akan berusaha untuk membayar kerugianmu, paling tidak aku akan memberi seluruh perusahaanku padamu. Aku sudah tidak menginginkan apapun lagi, aku sudah melihatnya dengan jelas. Lu Meichen tiba-tiba menutupi wajahnya dan mulai menangis. Air mata mengalir keluar dari sela-sela jari tangannya.
Jangan menangis, mungkin saja ada kebalikan dari situasi ini. Qin Lang sedikit mengernyit, adapun tentang kerugian, jangan sebutkan lagi, aku tidak peduli pada uang. Kita hanya bisa mengatakan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, akhir yang Zhang Wo pastinya tidak baik. Sambil berkata demikian, Qin Lang memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mencoba untuk menyeka air mata di wajah Lu Meichen, tetapi dia tidak menyekanya dan langsung memasukkan tangannya ke dalam sakunya lagi. Kebaikan dan kejahatan akan dibalas pada akhirnya, bukan belum dibalas, tetapi waktunya masih belum tiba. Qin Lang berkata demikian. Aku percaya dan aku pasti percaya. Lu Meichen berkata sambil menyeka air mata di wajahnya yang basah dengan lembut, aku pasti akan menangkap Yu Qing untuk meminta penjelasan darinya, aku pasti akan menangkap Yu Qing untuk meminta penjelasan darinya. Kemudian, dia menyeka air mata dari kedua matanya dengan tergesa-gesa, lalu dia mengeluarkan ponselnya. Saat ini, ada sebuah panggilan yang datang. Apa yang kamu katakan? Wajah Lu Meichen langsung menjadi pucat, karena hal yang dikhawatirkan olehnya akhirnya telah terjadi, Yu Qing sudah mati. Ponsel Lu Meichen jatuh ke tanah dalam waktu sekejap, lalu dia menjadi terdiam, Yu Qing benar-benar telah mati. Ini adalah masalah yang telah dipikirkan oleh Qin Lang dan Lu Meichen di rumahnya. Lagi pula, dari pertimbangan tertentu, Qin Lang juga mencoba untuk mengurangi kemungkinan ini sebisa mungkin, tetapi pada akhirnya itu tidak melebihi prediksi dari Qin Lang dan Yu Qing sudah mati. Ketika keduanya tiba di rumah sakit, mayat Yu Qing sudah diumumkan bahwa pihak rumah sakit telah menyerah untuk melakukan penyelamatan. Mayatnya terbaring dengan dingin, matanya tertutup rapat dan sepertinya ada banyak bekas luka di wajahnya. 2 jam yang lalu, rem mobil Yu Qing blong dan ditabrak oleh sebuah truk besar di suatu tempat di Yanjing, yang menyebabkan cedera yang serius. Polisi lalu lintas mengirim Yu Qing ke rumah sakit dan para dokter mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, tetapi dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan akhirnya telah meninggal. Tidak mungkin, gumam Lu Meichen, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Dia menangis lama di sepanjang jalan dan menunjukkan kelemahannya yang paling terdalam. Saat ini, air mata Lu Meichen hampir hilang untuk sesaat. Tubuhnya hanya gemetar dan terus bergumam, bagaimana mungkin? Dia ingin menyentuh mayat Yu Qing, tetapi pada akhirnya dia tidak berani melangkah maju ke depan. Lu Meichen juga bukan tidak pernah melihat orang mati, tetapi dia merasa sakit hati saat melihat sahabatnya sendiri meninggal. Seluruh proses dari masalah ini seperti roller coaster, yang membuat Lu Meichen tidak bisa menerimanya. Runtuhnya kariernya secara tiba-tiba, ditambahkan dengan terjadinya kematian yang mendadak pada orang di sekitarnya, yang membuatnya emosional, seolah-olah sedang dalam mimpi dan seolah-olah langsung jatuh ke dasar. Dia tiba-tiba berbalik, lalu dia memeluk Qin Lang dan tidak ingin berdiri untuk waktu yang lama, tetapi kali ini Qin Lang mendinginkan wajahnya dan tidak mendorong Lu Meichen. Dia hanya berkata dengan dingin, Presiden Lu, aku turut berduka cita. Kakak Qin, menurutmu apakah ini adalah kecelakaan atau pembunuhan? Setelah berbaring di tubuh Qin Lang beberapa saat, Lu Meichen tiba-tiba memiliki kekuatan. Lalu dia menatap Qin Lang dan bertanya dengan susah payah, mungkinkah Yang Zhang Wo yang membunuh Yu Qing? Semua orang tahu bahwa Yu Qing adalah sosok tokoh yang paling penting untuk membalikkan kasus Lu Meichen. Sekarang kematiannya telah mendorong Lu Meichen dan obat awan dewa ke dalam jurang dan hampir tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak tahu, Qin Lang berkata. Pihak kepolisian sedang menyelidikinya dan semua barang di tempat kejadian juga telah diverifikasi. Aku percaya bahwa hasilnya akan segera keluar. Jika benar-benar Yang Zhang Wo yang melakukannya, pihak kepolisian tidak akan menemukan petunjuk apapun. Lu Meichen menggigit bibirnya dengan yakin, aku sangat akrab dengan Yu Qing, apalagi aku yang memberinya mobil ini. Mobil BMW ini baru saja diservis pada 3 hari kemarin, tidak mungkin jika remnya bisa gagal.
Toko 4S yang bertanggung jawab atas perawatan mobil ini sangat akrab dengan Yuking, apalagi prosedur perawatannya juga sangat ketat dan teratur, sehingga kegagalan rem adalah proposisi yang sepenuhnya salah. Lagi pula, truk besar yang menabrak dari belakang juga tidak memiliki hubungan yang besar dengan rem. Jika remnya semakin bagus, maka dampaknya akan semakin serius. Bagaimana bisa ada kesimpulan yang begitu aneh ini? Lu Meichen mengungkapkan keraguannya sendiri. Qin Lang tertawa, ini tidak sesederhana menabraknya dari belakang saja, seharusnya begitu, sehingga juga tidak aneh bagimu untuk mendapatkan kesimpulan ini, karena ini bisa dilihat dari tempat kejadian. Tetapi Lu Meichen merasa bahwa ini jelas bukan sebuah kecelakaan. Qin Lang lanjut berkata, sekarang ada video di lampu lalu lintas dan video itu menunjukkan bahwa mobil Yuking memang memiliki masalah dengan remnya dan akhirnya bertabrakan dengan truk besar. Bab 713. Terus-menerus bersikap waspada. Yang Zhangguo, semuanya ini pasti karena Yang Zhangguo. Lu Meichen tiba-tiba menjadi emosional, aku ingin meminta penjelasan darinya. Qin Lang meraihnya dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Petik 2. Tidak, aku harus bertanya padanya dengan jelas untuk melihat seberapa gelap hatinya. Lu Meichen mengertakkan giginya, lalu dia berbalik dan meninggalkan kamar yang dingin. Qin Lang hanya bisa mengikutinya dengan tak berdaya. 1 jam kemudian, Lu Meichen dan Qin Lang muncul di arena kuda Yanjing. Meskipun tidak lagi buka di tengah malam, tetapi masih ada lampu terang yang menyinari setiap sudut dan juga ada banyak satpam dan pelayan di sekitar. Lu Meichen berjalan menuju ruang VIP dengan akrab. Qin Lang melihat sosok bayangan dengan sekilas. Ruan Fu yang mengenakan pakaian lengan setengah sedang duduk berlutut di depan meja, sambil bermain catur di papan catur dengan bidak catur hitamnya dengan gerakan yang elegan. Ada seorang gadis cantik yang sedang duduk berlutut di seberang Ruan Fu. Lu Meichen berjalan memasuki aula dan suaranya menjadi serius. Di manakah Yang Zhangguo? Presiden Lu, kamu sudah datang. Ruan Fu mengangkat wajahnya yang dingin. Malam hari sangat dingin, duduklah untuk minum teh panas. Setelah minum teh, juga masih belum terlambat untuk meminta maaf padaku secara perlahan. Aku akan melihat muka tuan muda yang untuk memperkecil masalahnya. Selama kalian menghentikan produksinya, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban darimu lagi. Jika berganti menjadi orang lain, takutnya tidak akan ada akhir yang begitu baik lagi. Aku pasti akan menuntutnya sampai bangkrut. Sambil berkata demikian, Ruan Fu mengambil bidak catur putih dan meletakkannya dengan anggun di atas papan catur. Berhasil lagi atas dasar yang sudah berhasil. Ruan Fu, jangan bicara omong kosong yang tak berguna ini. Lu Meichen bertanya dengan terus terang. Aku tanya padamu, kemanakah Yang Zhangguo pergi? Apakah dia telah melakukan sesuatu hal yang buruk dan tidak berani keluar untuk menemuiku, sehingga dia bersembunyi? Dia berteriak, minta dia keluar sekarang, tuan muda yang sudah dewasa. Dia memiliki ruang dan kebebasannya sendiri. Bagaimana mungkin aku tahu kemanakah dia pergi dan apa yang sedang dia lakukan? Tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajah Ruan Fu. Sungguh konyol jika kamu datang mencariku untuk mencari orang, bukannya kamu memiliki nomor ponsel tuan muda yang kamu bisa meneleponnya sendiri. Adapun tentang apakah tuan muda yang bersembunyi atau tidak, itu hanyalah tebakan dirimu sendiri. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa membuat tuan muda yang bersembunyi. Ruan Fu meremas sebuah bidak catur hitam dan tersenyum. Presiden Lu, jadi orang harus menempatkan dirinya sendiri pada posisi yang benar, jangan bicara omong kosong, minta Yang Zhangguo keluar sekarang. Aku ingin bertanya padanya apakah dia telah menghasut Yuking untuk mencuri resep obat rahasia obat awan dewa atau bukan. Aku ingin bertanya padanya apakah dia yang membunuh Yuking atau bukan, agar rahasianya tak terungkap. Suara Lu Meichen tegas. Aku ingin memintanya memberiku sebuah penjelasan. Ruan Fu tersenyum tipis. Tuan muda yang tidak ada di sini dan juga tidak ada gunanya seberapa besar amarahmu di sini. Apalagi apa-apaan mencuri resep obat rahasia, apa-apaan membunuh orang,
kami adalah orang yang memiliki identitas, bagaimana mungkin kami bisa melakukan hal-hal ini? Dan juga, kamu hanyalah teman kecil tuan muda yang dan kamu masih tidak cukup memenuhi syarat untuk memintanya memberimu penjelasan. Ruan Fu bersikap kejam, di babak ini, dia telah mendapatkan keberhasilan yang sangat baik. Adapun tentang orang yang kalah, Ruan Fu sangat mentolerirnya. Dari ketenanganmu yang sekarang, sudah jelas bahwa kalian yang mencuri resep obat rahasia. Qin Lang langsung merangsang Ruan Fu, apakah kalian tidak merasa malu dengan kepercayaan diri yang terkumpul dengan menjadi pencuri? Qin Lang. Gerakan tangan Ruan Fu menjadi stagnan. Tatapannya menjadi dingin, lalu dia kembali tenang. Kamu boleh sembarang makan, tetapi kamu tidak boleh sembarang berbicara. Tahukah kamu apa yang sedang kamu bicarakan tadinya? Kamu sedang memfitnah kami dan aku bisa menuntutmu atas kejahatan ini. Kalian bilang bahwa kami mencuri, apakah kalian punya bukti? Kalian bilang bahwa kami membunuh orang, apakah pihak kepolisian telah menangkap kami? Sebaliknya, kami bisa menuduh kalian yang mencuri resep obat rahasia dan sengaja memalsukannya. Aku akan meminta kompensasi dari kalian dan kalian harus dikurung ke dalam penjara. Ruan Fu mengingatkan Qin Lang, oleh karena itu, lebih baik untuk tidak mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak boleh diucapkan, agar tidak membuatku merasa kesal dan meminta kompensasi dari kalian sebanyak 10 kali lipat. Lu Meichen berkata tanpa basa-basi, kalian benar-benar tidak tahu malu. Presiden Lu, tidak ada artinya untuk mengucapkan kata-kata ini. Ruan Fu masih mempertahankan ketenangannya. Tuntutlah kami jika kalian punya bukti, atau tidak kalian akan terus menderita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jika aku adalah kalian, sekarang aku juga tidak akan berpikir untuk meminta penjelasan, melainkan akan berpikir tentang bagaimana mendapatkan pengampunan dariku dan tuan muda yang mencuri resep obat rahasia dan memproduksi 10.000 set produk tiruan yang bernilai puluhan juta yuan. Kami sudah bertekad untuk menuntut kalian. Kalian tidak hanya harus memberi kompensasi saja, tetapi juga harus dikurung masuk ke dalam penjara. Ruan Fu menatap Qin Lang dengan penuh minat. Qin Lang, Presiden Lu begitu cantik, tidak baik bagiku untuk mempersulitnya. Atau tidak kamu yang berlutut dan menamparkan dirimu sendiri sebanyak 10 kali, lalu mematahkan satu telapak tanganmu sendiri untuk mendapatkan pengampunan dariku. Ruan Fu ingin meminta sedikit bunga dari Qin Lang untuk Yang Zhangguo. Memintaku berlutut untuk minta maaf. Qin Lang tersenyum acuh tak acuh. Kamu Ruan Fu masih tidak pantas. Benarkah? Kalau begitu aku akan melihat berapa lama pendirianmu yang keras akan bertahan. Ruan Fu menyeringai dan menjatuhkan satu bidak catur dengan jari tangannya. Berharap kamu tidak mengecewakanku. Di babak ini, kamu hanya berpikir bahwa kamu sudah menang. Qin Lang melangkah maju dan meremah satu bidak catur putih. Sebenarnya, sangat dimungkinkan bahwa kamu akan kalah. Ruan Fu tertawa, maaf, aku benar-benar tidak bisa melihat apakah aku akan kalah dalam babak ini atau tidak. Qin Lang memutarkan bidak catur putih dengan jari tangannya. Beritahu Yang Zhangguo bahwa kebaikan jauh lebih kuat daripada kejahatan. Pak, detik berikutnya, bidak catur diletakkan. Dan situasi di atas papan catur ini tiba-tiba berubah setelah meninggalkan arena kuda. Qin Lang menelepon satu nomor dan tak lama kemudian, mobil Hummer putih melaju ke sisi Qin Lang. Qin Lang menarik pintu mobil dan duduk di dalam mobil. Qiu Xi memutarkan setir mobil untuk pergi, dengan kesan main-main di wajahnya. Qin Lang, kalian sedang dalam banyak masalah sekarang. Qiu Xi jelas sudah tahu dengan kejadiannya. Mungkin saja kalian tidak hanya akan membayar kompensasi saja, tetapi juga harus masuk ke dalam penjara. Perlukah aku membantumu untuk menyelesaikan masalah ini? Dia mengusulkan sebuah kesepakatan kepada Qin Lang. Balasannya adalah aku tidak perlu menjadi sopirmu lagi. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu kamu repot-repot dengan masalah kecil ini, kemudilah mobil dengan baik. Qin Lang menjawabnya dengan santai. Lagi pula, aku tidak menganggap masalah ini dengan serius.
Yang Zhangwo itu takut kehilangan muka dan sok berkelas, tetapi harus diakui bahwa dia selalu melakukan sesuatu hal dengan cepat dan akurat. Wajah Qiu Xi terlihat sedikit bahagia. Kali ini, dia bahkan mendaftarkan hak patennya terlebih dahulu. Kalian sama sekali tidak bisa melawannya. Jangan berpikir bahwa obat awan dewa akan dipublikasikan lagi. Apalagi jangan berpikir untuk merebut hak paten kalian lagi, karena itu pada dasarnya sudah tidak mungkin. Yang paling mendesak sekarang adalah kalian harus menyelamatkan diri kalian sendiri. Menurut pemahamanku terhadap Yang Zhangwo, dia tidak akan memberi muka kepada Lu Meichen. Dia pasti akan menuntut habis. Habisan pada kalian semua. Qiu Xi mengingatkan Qin Lang, pasti ada seseorang dari kalian untuk masuk ke dalam penjara. Qin Lang tersenyum tipis, apakah kamu begitu yakin bahwa kami pasti akan kalah? Mungkin saja aku akan membalikkan situasi dan menekan Yang Zhangwo mati-matian. Sudahlah, kalian sudah sampai di titik ini, jangan membual lagi. Qiu Xi sangat suka untuk melihat Qin Lang yang putus asa. Jika kamu bisa membalikkan situasinya, aku Qiu Xi tidak hanya akan menjadi sopirmu selama 3 tahun saja, tetapi aku juga akan berlutut dan menuangkan teh untuk mengenalimu sebagai bosku. Jika kamu tidak bisa membalikkan situasinya, aku tidak akan menjadi sopirmu lagi. Kamu harus menjadi bawahanku ke depannya dan bekerja keras untuk keluarga Qiu. Bagaimana menurutmu? Dalam situasi ini, Qin Lang sedang menghadapi Yang Zhangwo, sedangkan Qiu Xi benar-benar tidak merasa bahwa Qin Lang bisa membalikkan situasinya. Oke, sepakat. Qin Lang duduk dengan tegak, lalu dia menepuk bahu Qiu Xi. Kamu tunggulah untuk menuangkan teh dan mengenaliku sebagai bosmu. Qiu Xi tersenyum acuh tak acuh, lalu dia menginjak pedal gas dan melaju ke Balai Huichun. Setelah kembali ke Balai Huichun, Qin Lang mandi dan tidur. Hingga dia kembali bangun, hari sudah siang, dia telah mendiagnosis 10 pasien, lalu dia menyerahkannya kepada 8 dokter besar dan lainnya untuk menangani pasien. Dia lanjut untuk memperhatikan kemajuan dari obat awan dewa, meskipun hanya waktu setengah hari, tetapi situasinya semakin memburuk dan sulit untuk ditangani. Tidak hanya pabrik farmasi awan dewa yang ditutup saja, pusat litbang juga ikut terlibat ke dalamnya dan berbagai data telah diambil alih oleh Departemen Medis. Li Xin ditahan di pusat penahanan, sedangkan paspornya Lu Meichen juga disita dan tidak diizinkan untuk meninggalkan Tiongkok, apalagi dia juga harus datang untuk diinterogasi. Pemasok peralatan, pelanggan yang telah membayar deposit dan pekerja yang telah bekerja selama beberapa hari semua datang untuk meminta kompensasi. Pada saat yang bersamaan, pabrik farmasi di bawah pimpinan Ruan Fu mengeluarkan surat pengacara kepada pabrik farmasi awan dewa dan juga menyerahkan bukti pelanggaran kepada pengadilan untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi. Di dalam opini publik, pabrik farmasi awan dewa sangat dibenci oleh banyak orang. Seluruh internet penuh dengan teguran terhadap Lu Meichen, yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Banyak orang yang menyerukan boikot terhadap semua produk grup Meichen dan saham dari perusahaan itu langsung turun drastis di saat hari pembukaan. Qin Lang tidak peduli pada hal itu semua. Setelah dia meminta Wei Fatian untuk menangani semua masalah ini, dia meminta Qiu Xi untuk mengantar dirinya sendiri ke grup Song. Jam 3 sore, Qin Lang muncul di ruangan kantor Long Yan. Gadis itu sedang melihat berita tentang keluarga Lu sambil memeluk dadanya. Ketika dia melihat Qin Lang muncul di depannya, dia segera tersenyum. Mengapa kamu datang ke sini? Aku kira bahwa kamu sedang tinggal di grup Meichen untuk menyelamatkannya. Ini adalah kesempatan bagus bagi Lu Meichen untuk tumbuh dewasa. Qin Lang tersenyum tipis. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang kuat dan tidak ingin dilihat oleh orang lain tentang dirinya sendiri. Yang malang, jika aku tinggal di sisinya, itu malah membuatnya semakin kesal. Kamu benar-benar baik padanya. Long Yan menekan Qin Lang di atas kursi bos, lalu dia menyeduh secangkir teh merah untuk Qin Lang. Kapan kamu juga mempertimbangkannya untukku? Long Yan tampaknya sedikit cemburu, dia meniup teh dengan pelan untuk mendinginkannya. Kamu adalah adikku,
apakah aku tidak cukup baik kepadamu? Qin Lang tertawa, lihatlah, aku telah menyerahkan rumah sakit umum Yanjing dan resep obat rahasianya padamu. Long Yan meletakkan teh merah di depan Qin Lang dengan ekspresi yang gembira, kakak Qin, itu memang enak. Kurang lebih begitu. Qin Lang tersenyum, lalu dia mengubah topik pembicaraan, bagaimana dengan pengambilalihan rumah sakit umum Yanjing? Tenang saja, aku telah memindahkan elit dari Linan. Long Yan menyingkirkan sedikit kelembutannya dan wajahnya yang cantik menjadi tanggap, seluruh rumah sakit umum Yanjing telah berada di bawah kendali kita. Obat di dalam resep rahasiamu itu juga telah dipatenkan melalui pengujian dan pabrik farmasi Huaxi juga sedang bekerja lembur untuk memproduksinya segera. Oh iya, aku juga telah memberi nama kepada obat itu, yaitu obat Yukin. Long Yan mencondongkan tubuhnya ke depan Qin Lang, bagaimana menurutmu dengan nama ini? Dia mengedipkan matanya yang indah, maksud dari obat Yukin adalah bahwa berteman dengan Qin Lang, kakak Qin, apakah kamu menyetujuinya? Jika kamu merasa tidak pas, aku akan mendaftar ulang namanya dan mengubahnya menjadi obat Qinsi, oke. Dia menggigit bibirnya dan terlihat sedih, seolah-olah seperti anak kecil yang sedang membuat kesalahan. Tidak perlu, nama ini saja. Meskipun Qin Lang tahu bahwa nama ini sebenarnya juga biasa-biasa saja, tetapi juga ribet untuk mengganti ulang namanya lagi, apalagi itu akan membuat Long Yan merasa lebih sedih, sehingga dia menolak gagasan untuk mengubah namanya. Kakak Qin, kamu sangat baik, Long Yan melompat dengan gembira. Oh iya, aku telah menyelidiki proses yang relevan tentang Yuking sesuai dengan instruksimu. Setelah Yuking memasuki pusat litbang untuk melakukan pembersihan, tidak ada keanehan besar pada dirinya, tetapi sepertinya suasana hatinya tidak terlalu bagus dan kami juga merasa bahwa itu wajar, hingga kecelakaan itu terjadi. Penyebab dari kecelakaan mobil Yuking telah ditemukan, yaitu teknisi dari toko 4S yang melakukan trik di dalamnya. Bab 714. Ma Zhen sudah melarikan diri. Ma Zhen, usia 40 tahun, teknisi perawatan profesional yang digunakan secara khusus oleh Yuking, apalagi hubungan di antara keduanya tidak biasa. Tidak biasa. Qin Lang merasa sedikit bingung dengan istilah Long Yan ini. Mereka sudah saling kenal selama 10 tahun dan selalu menyervis mobil Yuking. Adapun tentang hubungan lainnya, itu malah tidak ada, tetapi beberapa hari yang lalu, Ma Zhen telah menerima uang 5 juta yuan dan 8 juta yuan, lalu dia segera merawat mobil Yuking dan dia langsung mengundurkan diri keluar. Ma Zhen mengira bahwa dirinya sendiri menyelinap pergi secara diam-diam, tetapi orang kita telah membuntutinya. Dia sekarang bersiap untuk pergi ke kota Hong Kong dan kemudian dia melarikan diri ke Afrika. Song Xiaoyu telah menangkapnya di jalan. Ketika mengatakan ini, Long Yan menyerahkan ponselnya dan meminta Qin Lang untuk membaca informasi yang relevan. Dari informasi itu, proses pengejaran ini dapat dikatakan sangat mengejutkan orang dan Song Xiaoyu telah menggunakan kekuatan yang sangat besar. Interogasi akan segera dimulai. Long Yan menunjuknya. Isi dari video itu tidak terlalu jelas, tetapi juga bisa melihat adegan interogasi secara samar-samar. Sekitar 10 menit kemudian, interogasinya sudah selesai, lalu terkirim sebuah pesan dari sana, yaitu Ma Zhen telah mengakui bahwa dirinya sendiri telah melakukan trik pada mobil Yuking. Long Yan mematikan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Kakak Qin, seharusnya kamu tahu dengan orang yang memberinya uang. Qin Lang merasa sedikit penasaran, siapa? Bukannya orang itu adalah Yang Zhang Wo? Bukan, itu adalah seorang wanita yang bernama He Yaxin. Kalian pernah bertengkar sebelumnya? Long Yan tertawa, pabrik farmasi Awan Dewa telah disegel sepenuhnya. Kami telah mengajukan gugatan terhadap grup Mei Chen dan Lu Mei Chen dan meminta kompensasi sebesar 10 miliar yuan. Pabrik farmasi Yue Jin telah memperoleh serangkaian prosedur hukum dan berpacu dengan waktu untuk memproduksi produk. Sampel pada batch ini telah menarik sejumlah besar pelanggan besar.
Setelah mereka menyaksikan kemanjuran dari obat itu, mereka mulai menandatangani kontrak, apalagi setiap kontrak itu setidaknya menembus angka 100 juta yuan, yang tidak ada bedanya dari penjarahan. Besok sore, kita akan mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan nilai produk yang dicuri ke pasaran dan juga memperlihatkan efeknya di tempat. Pada saat yang bersamaan, kita juga akan mengundang sejumlah bintang lini pertama untuk mendukung kita dan mempromosikan produk baru dengan secepat mungkin. Ketika Qin Lang sedang berdiskusi dengan Long Yan, Ruan Fu dan Yang Zhengwo sedang berjalan perlahan di jalan. Ruan Fu mengikuti Yang Zhengwo di belakang, sambil melaporkan situasinya yang paling terbaru. Oke, Yang Zhengwo mengangguk dengan puas dan merasa sedikit bersemangat. Kali ini, akhirnya aku sudah menang. Kita sekarang telah mengejar kemenangan dan membiarkan Qin Lang dan lainnya kewalahan dan sama sekali tidak dapat menangkisnya, mengerti? Tetapi Tuan Muda, mungkinkah akan menimbulkan dampak negatif jika kita mengejar mereka terlalu ketat, misalnya bagaimana jika mereka mengambil risiko? Ruan Fu memikirkan permainan catur dengan Qin Lang pada tadi malam dan ekspresi di wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Tuan Muda, bertarung perlahan dan pertarungan yang berbahaya bukannya sama dengan strategi kita yang jahat. Ruan Fu merasa bahwa itu bukanlah jalan keberuntungan, karena mereka hanyalah pengusir cacing. Mereka bisa memakan sesuatu dengan menggeliat perlahan, serangan balik Qin Lang pastinya akan berakibat fatal dan Ruan Fu dapat melihatnya jelas dari permainan catur dengan Qin Lang pada tadi malam. Kita bisa melakukannya secara perlahan, karena kita tidak akan bisa berhasil dalam satu serangan. Kita tidak memiliki kekuatan yang seperti itu, apalagi kamu juga tahu bahwa Qin Lang itu sangat tidak normal. Terutama saat menghadapi Qin Lang, itu benar-benar tidak bisa. Sudahlah, Ruan Fu, kamu jangan bicara lagi. Yang Zhengwo berkata dengan acuh tak acuh, obat awan dewa diciptakan oleh Qin Lang. Dia telah menghabiskan banyak tenaga untuk menghasilkan resep obat rahasia yang sangat rahasia. Apa artinya ini? Dia adalah seorang pencipta. Dia hanyalah mesin pencetak uang. Jika dia telah menciptakan obat awan dewa, maka dia juga bisa menciptakan obat-obat lainnya. Ruan Fu, menurutmu, bagaimana bisa kamu menjamin bahwa Qin Lang tidak akan menciptakan resep obat-obat lainnya? Oleh karena itu, kamu tidak bisa bertindak ceroboh. Sekarang obat awan dewa telah disela oleh kita di tengah jalan, tetapi aku lihat bahwa Qin Lang sama sekali tidak peduli. Apakah itu berarti bahwa dia benar-benar tidak terlalu memedulikannya? Oleh karena itu, kita harus menyerangnya dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkannya bebas dan tidak bisa membiarkannya menemukan obat alternatif lainnya. Jika tidak, tenaga dan sumber daya manusia kita akan terkuras semua. Bukannya ini sudah sia-sia? Ketika Qin Lang belum mulai meresponsnya, kita harus mengontrol pasar dengan baik dan berusaha untuk membuat minat dan kebutuhan pelanggan utama benar-benar tidak memiliki ruang. Dengan cara ini, bahkan jika Qin Lang pada akhirnya masih belum mati dan telah menciptakan obat luka yang baru, tetapi karena obat itu tidak memiliki keunggulan yang sangat besar dari obat awan dewa, saat itu, keunggulan ini juga tidak begitu penting lagi. Ditambahkan dengan pasaran kita yang penuh, obat milik Qin Lang itu akan kehilangan efeknya dan pastinya akan rugi. Karena kita yang pertama kali merebutnya dan kita telah lama mengandalkan efek sensasional dari obat awan dewa untuk menjadi perusahaan farmasi yang terkenal. Saat itu, tidak akan ada masalah lagi dengan apa yang ingin kita lakukan. Dana di tangan kita terlalu banyak dan personel kita semua elit, sedangkan dia Qin Lang juga tidak bisa mengejar kita selangkah lagi. Yang Zhengwo tahu dengan kehebatan Qin Lang. Dia telah melihat masa depannya dengan sangat jelas dan menyeluruh, tetapi dia benar-benar percaya dan takut pada keterampilan bela diri dan medis Qin Lang. Sehingga dia berharap Qin Lang untuk segera mati. Selama Qin Lang tinggal sehari lebih lama, mereka akan merasa sangat takut dan tidak nyaman. Oleh karena itu,
mereka harus meluncurkan serangan skala penuh terhadap Qin Lang, atau tidak konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Dimengerti, Tuan Muda, jawab Ruanfu dengan hormat, aku akan membiarkan situasinya terus berkembang. Jam 3 sore di esok harinya, ratusan wartawan telah berkumpul di lobi gedung perkantoran grup Yang. Semua kamera diarahkan ke lokasi pers dan terus-menerus memotretnya. He Yaxin juga ada di antara mereka. Dia mendongak dengan wajahnya yang cantik, sedangkan orang yang duduk di atas panggung peluncuran adalah eksekutif tertinggi di perusahaan farmasi Yuejin dan di tengahnya adalah presiden barunya, Ruanfu. Ruanfu biasanya melakukan beberapa pekerjaan di belakang layar. Sekarang dia dikirim untuk menjadi pemimpin perusahaan farmasi Yuejin. Dia awalnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia secara bertahap telah melepaskannya dan memiliki aura sebagai majikan. Selamat sore semuanya. Ruanfu memasang mikrofon mini di telinganya dan masih mengenakan kemeja berlengan setengah, dengan wajahnya yang penuh senyuman. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ruanfu merendahkan dirinya dan berkata dengan santai. Dia sama sekali tidak demam panggung di depan kamera dan tidak terasa asing. Menurut kutipan, resep obat rahasia obat awan dewa mereka telah dicuri dan diproduksi secara pribadi tanpa izin. Departemen medis sangat memperhatikan masalah ini, kemudian pabrik farmasi awan dewa baru diselidiki. Jika pabrik farmasi Yuejin terlibat dengan cara yang sama dengan pabrik farmasi awan dewa, itu sudah benar-benar sia-sia bagi mereka. Itu tidak hanya akan mempengaruhi pasar dengan serius, tetapi juga akan membawa konsekuensi yang kejam bagi keluarga mereka dan pasar. Semua orang harus memikirkannya dengan baik. Selama kasus itu ada, tidak ada alasan bagi pelanggar yang terkait untuk tidak dihukum. Mereka pada dasarnya akan ditangkap. Oleh karena itu, aku mengundang kalian semua datang hari ini untuk memberitahu kalian tentang seluk-beluk dari produk baru kami, agar semua orang dapat sepenuhnya mengklarifikasi kenyataannya. Jika tidak, akan ada beberapa orang yang berpikir bahwa kami adalah pencuri yang menangkap pencuri. Aku akan menyatakannya kepada kalian semua, bahwa resep obat rahasia di tangan grup yang telah dibeli dengan harga miliaran yuan, jelas bukan diperoleh dari tangan si pabrik farmasi awan dewa itu. Bab 715. Merusak tempat. Setelah kami mengungkapkan informasi ini, kami ingin menunjukkan efek dari obat Feyue untuk kalian semua. Ketika menghadapi berbagai peralatan dari wartawan, Ruanfu tidak hanya bersikap tenang saja, tetapi dia juga menganalisisnya secara detail. Setelah memberitahu para wartawan tentang segalanya, Ruanfu meminta He Yaxin untuk datang ke sisinya sendiri dan memintanya untuk mengulurkan satu tangannya yang putih dan halus. Dia adalah manajer departemen humas di pabrik farmasi Yuejin kami yang baru saja direkrut, He Yaxin. Dia lulusan dari Universitas Oxford dan kecantikannya seindah bunga. Jika ada bekas luka yang tiba-tiba muncul di tangan gadis yang begitu cantik, maka itu akan sangat disayangkan sekali. Ruanfu memperkenalkan He Yaxin kepada semua orang. Semua orang melihat He Yaxin yang tersenyum profesional. Dia memang dilahirkan dengan kecantikan yang alami dan membuat hati semua orang menjadi tergoyah. Ketika semua orang memikirkan tentang He Yaxin, Ruanfu mengeluarkan belati yang mengkilap dan mengarahkannya ke lengan He Yaxin, lalu dia menggoresnya tanpa sedikit pun ragu-ragu. Di tengah suara seruan dari semua orang, He Yaxin tidak bisa menahan tangisannya. Mungkin saja dia sudah menyesal pada dirinya sendiri yang ikut berpartisipasi dalam percobaan ini di atas panggung. He Yaxin mengerutkan kening dan menjerit dengan ekspresi yang menyakitkan. Hanya melihat bahwa darahnya mengalir keluar dari lengannya dan lengannya menjadi berdarah dalam waktu sekejap, yang membuat orang bisa melihatnya dan merasa bahwa gadis itu sedang melukai dirinya sendiri, yang terlihat sangat menakutkan. Gadis yang sangat cantik itu tidak dikasihani, malah digores sampai terluka. Jika bekas luka ini terus ada, maka itu benar-benar sayang sekali. Tidak masalah jika terasa sakit,
Tetapi luka itu telah meninggalkan bekas permanen di tubuhnya. Beberapa wartawan pria bahkan mengungkapkan kecaman mereka terhadap pabrik farmasi Yuejin dan tidak sabar ingin naik untuk membantu He Yaxin mengutuk pabrik farmasi Yuejin dengan kejam. Mereka sudah tidak bisa menahan belas kasihan mereka. Pabrik farmasi Yuejin itu benar-benar biadab dan tidak tahu malu. Ruan Fu melirik ke arah aula. Dia merasa sedikit lebih puas dengan keributan di depannya. Ini adalah efek visual dan dampak psikologis yang dia inginkan. Sepertinya percobaan ini sudah setengah berhasil. Oke, semuanya tetap tenang. Aku juga tidak tega untuk menggores tubuh Yaxin. Tetapi ini adalah keputusan yang dia buat sebagai manajer humas. Dapat dikatakan bahwa dirinya sendiri telah mengabdi untuk pengembangan pabrik farmasi Yuejin. Aku merasa sangat terharu. Oke, kami sekarang akan mengobati luka Yaxin. Obat yang kami gunakan adalah obat Fei Yue, obat luka jenis baru yang sangat luar biasa, yang pastinya akan kalian gunakan pada suatu hari nantinya. Sambil berkata demikian, seorang anggota staf berjalan ke atas panggung, sambil memegang obat Fei Yue yang dibungkus dengan sangat istimewa di tangannya, lalu dia menyerahkannya kepada Ruan Fu. Ruan Fu memencet salepnya dan meletakkannya di atas luka di lengan He Yaxin. Saat salep itu dioleskan di lengannya, jelas bahwa darah di luka itu sudah tidak lagi mengalir keluar seperti sebelumnya. Kemudian, di hadapan banyak orang, semua orang mulai menantikannya. 1 menit kemudian, darah di luka itu telah berhenti. Tidak hanya berhenti saja, tetapi juga segera mengeras. Semua orang di tempat menjadi kaget. Mereka melihat bahwa kecepatan dari pengerasan darah itu bahkan dapat dirasakan. Dengan mata telanjang, kecepatannya sangat cepat, seperti bunga segar yang disiram oleh air secara tiba-tiba dan berubah dari menyusut menjadi mekar. Sungguh luar biasa, semua orang diam-diam menyerukannya. Jika mereka tidak ada di sana, mungkin saja mereka benar-benar tidak tahu bahwa akan ada salep luka yang begitu ajaib di dunia ini, seolah-olah seperti dongeng. Sungguh ajaib, luar biasa sekali. Ini benar-benar salep luka yang sangat luar biasa, jelas merupakan tonggak sejarah dalam pengobatan luka dan layak dipromosikan di opini publik Tiongkok kita. Seorang wartawan menunjukkan jempolnya dengan tulus. Aku tahu dengan pabrik farmasi Yuejin, pabrik itu adalah pabrik lama, tetapi tak terduga bahwa mereka akhirnya telah menghindar dari kesulitan yang akan bangkrut dan menciptakan keajaiban yang begitu besar. Tampaknya orang harus terus berjuang untuk peningkatan diri. Obat ini benar-benar akan menggemparkan seluruh negara dan juga tidak berlebihan untuk memujinya dengan cara apapun, kata dari seorang wartawan lainnya. Semua wartawan tergila-gila pada obat itu dan merekam momen yang berharga ini. Ruan Fu menunjukkan senyuman yang puas di wajahnya. Sepertinya konferensi pers ini cukup sukses dan telah mengejutkan semua orang. Ini bukanlah konferensi pers yang diakhiri dengan tergesa-gesa. Kamera terus berbunyi, sedangkan rasa sakit di wajah He Yaxin juga mulai menghilang dan kembali ke senyumannya yang dingin. He Yaxin juga tahu dengan keajaiban dari obat Fei Yue, sehingga dia mengusulkan untuk mencobanya sendiri, karena dia telah mengakui prospek dan efek sensasional dari obat Fei Yue ini. Melalui luka di tangannya sendiri, obat Fei Yue ini tidak hanya akan terkenal di seluruh dunia, bahkan takutnya dirinya sendiri akan dikenali oleh banyak orang dan menjadi seorang gadis yang terkenal. Bukannya itu sangat bagus? Ketika berpikir bahwa dirinya sendiri akan menjadi terkenal segera, He Yaxin merasa bangga di dalam hatinya. Semua eksekutif tertinggi di tempat juga menunjukkan ekspresi yang bangga di wajah mereka. Mereka telah menduga bahwa obat Fei Yue akan menjadi obat internasional yang terkenal ke depannya. Takutnya kepala negara dari berbagai negara akan berebutan untuk menggunakan obat luka mereka. Saat itu, mereka akan menjadi terkenal. Ini bukan hanya soal uang saja, ke depannya. Uang, kekuasaan, status, bunga, suara tepuk tangan. Mereka bahkan tidak perlu pergi untuk mengejar orang dan orang-orang akan datang mencari mereka, keluarga yang tidak perlu membuka pasarnya dengan susah payah lagi.
Mereka hanya cukup untuk meninggikan diri mereka sendiri di atas dan akan ada orang yang memberikan segalanya pada mereka. Saat ini, Ruan Fu juga menjadi terkenal. Dia telah merasakan momen kecemerlangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini juga merupakan puncak dari sejarah hidupnya. Dia telah menjadi pengurus rumah tangga di keluarga yang selama bertahun-tahun. Dia berjalan dari balik layar ke depan panggung. Sambil menikmati suara tepuk tangan dan pujian dari semua orang, tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang tajam di luar. Tuan dan Nyonya sekalian, jangan pernah menggunakan obat ini. Aku beritahu kalian, jangan pernah menggunakan obat ini, karena obat ini terlihat sangat bagus, tetapi obat ini sama sekali tidak bagus, bahkan lebih jelek. Semua orang tercengang dan melihat ke belakang. Mereka hanya melihat bahwa ada seorang pria di pintu yang memegang alat pengeras suara, yang telah menarik perhatian dari banyak orang segera dan juga membangkitkan minat yang sangat besar dari para wartawan. Naskah dari berita itu sama, tetapi lebih baik untuk muncul sedikit bertentangan, sehingga para wartawan pada umumnya juga sangat menantikan berita apa yang akan keluar dari alat pengeras suara itu. Tentu saja, mereka juga mengira bahwa efek dari obat Fei Yue juga sangat nyata, sedangkan orang yang berteriak dengan alat pengeras suara itu hanyalah memutarbalikkan fakta, tetapi semua orang membutuhkan gimmick ini. Permisi, Tuan ini, efek dari obat Fei Yue begitu kuat, mengapa Anda bilang bahwa obat itu hanya terlihat bagus di permukaan saja? Apakah Anda tahu dengan kekurangannya? Seorang wartawan wanita berjalan ke sisi Qin Lang terlebih dahulu, lalu dia mengulurkan mikrofonnya dan mulai berwawancara. Lia, dia memang terlihat sangat bagus, tetapi sebenarnya tidak hanya ada kekurangan saja di dalamnya, melainkan obat itu akan menyebabkan fatal pada nyawa orang. Oleh karena itu, aku memberitahu kepada teman-teman wartawan di tempat untuk mengarahkan lensa kalian lebih dalam lagi. Jika tidak, itu akan buruk jika kalian membuat laporan yang palsu, kata Qin Lang sambil memegang alat pengeras suara. Ekspresi di wajah Ruan Fu menjadi suram. Ini adalah kekacauan yang mencolok, tetapi dengan adanya begitu banyak wartawan di sini, dia juga tidak melakukan tindakan kekerasan. Apalagi menurut keterampilan Qin Lang, konferensi pers ini pasti akan hancur dan kentungannya jauh lebih besar dari kerugiannya. Ruan Fu memikirkannya di dalam hatinya dan senyuman kemenangan telah muncul di wajahnya. Bagaimanapun, produknya sudah jadi sekarang dan obat Fei Yue akan mendominasi seluruh dunia sebentar lagi. Tidak ada lagi kemungkinan baginya untuk membalikkan situasinya. Oke, biarkanlah Qin Lang meributkannya. Ribut saja, agar obat Fei Yue menjadi lebih terkenal. Hehe, kemudian, Ruan Fu melambaikan tangannya dan menghentikan satpam yang bergegas. Dia menatap Qin Lang sambil tersenyum, sedangkan He Yaxin benar-benar marah. Dia berpikir bahwa di mana-mana selalu ada kamu si pembawa sial ini, dirinya sendiri yang mendapatkan kesempatan untuk terkenal. Telah direbut pergi oleh Qin Lang. Tuan, persilakan Anda mengatakannya lebih jelas lagi, sehingga kami dapat melaporkannya dengan mudah, kata seorang wartawan sambil membujuk Qin Lang. Hah? Kamu adalah si orang gila. Itu seorang wartawan di sebelahnya sedang memotret. Setelah melihat Qin Lang lebih dekat, ekspresi di wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dia memegang kameranya dengan erat, seolah-olah dia telah bertemu dengan iblis yang mencoba untuk mencuri barang kesayangannya. Beberapa wartawan lainnya juga bergumam, mengapa kamu muncul lagi di sini? Wartawan wanita itu adalah kepala wartawan, Liu Xiwen. Sejak dia bertemu dengan pria yang menghancurkan kameranya. Dan yang paling mengerikan di dalam sejarahnya, bayangan gelap ini telah tertinggal di dalam hatinya, tetapi tak terduga bahwa dia bertemu dengannya lagi hari ini. Qin Lang tidak peduli pada teriakan dari Liu Xiwen dan lainnya, melainkan dia berkata dengan cermat, jangan menyelaku. Obat ini memang terlihat sangat bagus, karena efek penyembuhannya dan efek penghentian darahnya adalah yang terbaik, tetapi obat ini tidak bisa diproduksi, karena kan menimbulkan efek samping yang sangat parah.
dapat dikatakan bahwa kalian akan menyesal seumur hidup setelah menggunakannya. Coba kalian pikirkan, siapa yang berani menggunakan obat luka yang seperti itu dengan efek samping yang sangat parah? Perusahaan itu memanfaatkannya untuk mendapatkan uang gelap dan orang yang menderita adalah para rakyat. Apakah menurut kalian itu benar atau tidak? Efek samping. Efek samping yang serius. Wajah dari semua orang menunjukkan ekspresi yang kaget dan penasaran. Saat ini, beberapa wartawan yang masih berada di sekitar panggung juta telah mencium aroma yang tidak biasa, lalu mereka segera mengubah posisi kamera mereka dan bergeser ke arah Qin Lang. Konferensi pers saat ini telah menjadi rilis khusus pribadi Qin Lang. Qin Lang dikelilingi oleh mereka semua dan tidak perlu berbicara dengan alat pengeras suara lagi. Qin Lang melemparkan alat pengeras suaranya, lalu dia berkata, pabrik farmasi Yuejin harus segera menghentikan produksinya, atau tidak itu akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Ruan Fu tidak menunjukkan sedikit pun jejak ketidaksenangan di wajahnya. Dia tersenyum dan berpikir, Qin Lang, akuilah kekalahanmu jika kamu kalah. Untuk apa kamu melakukan hal ini? Aku benar-benar sedikit meremehkanmu. Ruan Fu, He Yaxin, aku beritahu kalian, obat ini tidak bisa diproduksi dan harus dihentikan segera. Qin Lang berteriak kepada Ruan Fu dengan sekeras mungkin, tetapi Ruan Fu mengabaikannya. Sedangkan wajah He Yaxin sedingin es dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Saat ini, Qin Lang telah menarik semua perhatian di tempat, lalu dia berbalik dan berkata kepada para wartawan, obat ini diciptakan olehku sendiri. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, aku tiba-tiba menemukan bahwa obat itu memiliki cacat yang fatal dan akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia. Kalian dengarlah kataku, ini sudah jelas bukan bohong. Apakah obat Fei Yue memiliki masalah dan kekurangan yang fatal? Ratusan wartawan di tempat menjadi tercengang karenanya, lalu mereka memilah beberapa kalimat ini dan menjadikannya sebagai topik dari laporan berita utamanya. He Yaxin mengepalkan tinjunya dengan erat dan hendak ingin menyerang Qin Lang. Saat ini, Ruan Fu menghentikan He Yaxin dan perlahan berkata, kalian semua jangan panik, dia adalah Qin Lang. Ruan Fu berkata dengan santai sambil tersenyum lembut di wajahnya, dia adalah pengontrol yang sebenarnya dari pabrik farmasi Awan Dewa, ketua Dewan Komisaris dari grup Meichen.